Apa kau mengenalnya? Atau mungkin kalian berteman? Tanya Luna. Ia tidak jadi masuk ke dalam kamar, melainkan duduk di sebelah Anna untuk mengobrol tentang Edward terlebih dahulu. Jody mengangkat bahunya acuh. Tadi dia juga yang memancing penasaran Luna, tapi kini ia malah tidak berniat menjelaskan apa-apa tentang Edward. Kemudian Luna teringat sesuatu. Oh ya, aku baru ingat sekarang. Sewaktu di rumah sakit, kami pernah melihat berita pernikahan kalian di TV. Dan sepertinya dia mengenalmu saat itu. Bukan. Lebih tepatnya dia kenal dengan bosmu. Siapa itu namanya? Yang dari keluarga Williams itu? Tanya Luna lupa-lupa ingat. Tuan Abimana Williams. Ana yang menjawab. Nah, iya dia, Tuan Abimana Williams. Apa mereka berteman? Tanya Luna lagi. Yang ditanya malah tersenyum sinis. Tuan Abimana tidak mau berteman dengan dia, ucap Jody yang terdengar ambigu. Kenapa? Dia pria yang baik, dia juga yang menolongku mendapatkan pekerjaan, bela Luna. Kau jadi sekretarisnya, tebak Jody. Luna menggeleng, lalu menjawab dengan pelan. Aku bekerja sebagai office girl, tapi bagiku itu sudah cukup. Yang penting pekerjaannya halal. Mendengar itu barulah Lisa tahu kalau pekerjaan anaknya hanya sebagai seorang office girl saja. Namun ia tetap bangga, anaknya mau berusaha. Setidaknya ia menunjukkan bahwa ia memiliki niat yang baik untuk bekerja. Tidak masalah apapun pekerjaanmu, yang penting kau melakukannya dengan ikhlas, ucap Lisa menyemangati putri semata wayangnya. Dia hanya memberimu jabatan sebagai office girl. Cih, pelit sekali, cibir Jody. Bukan dia yang memberikannya, tapi aku yang meminta. Aku sadar dengan kemampuanku yang belum seberapa, jawab Luna. Lagi-lagi ia membela Edward di depan yang lainnya. Kau yang minta, berarti kau yang bodoh. Seharusnya kau minta diperkerjakan di bagian staf kantor, celetuk Jody. Ih, kau ini sembarangan sekali mengataiku bodoh, protes Luna. Ana, suamimu ini benar-benar ceplos-ceplos ya kalau bicara, kata Luna mengadu pada Ana. Hehehe, maafkan suamiku ya, kadang dia memang suka tidak saring saat bicara, ucap Ana sambil tersenyum kikuk. Ana melirik pada Jody, memberikan kode agar tak bicara sembarangan lagi. Ia khawatir Luna akan tersinggung. Ana pikir Jody akan diam, tapi ternyata suaminya itu malah kembali bicara. Kalau kau hanya bekerja sebagai office girl, kenapa dia sampai mengantarmu pulang? Kalian pacaran? Tanya Jody tanpa ragu. Yang ditanya langsung gelagapan. Apalagi Anna dan ibunya kini menatapnya dengan penuh menyelidik. Mereka penasaran apakah yang ditanyakan Jody tadi itu benar atau tidak. Jody tersenyum samar. Dari gelagatmu tidak usah dijawab. Juga kami sudah tahu apa jawabannya, celetuknya. Kami hanya berteman, sanggah Luna dengan cepat. Teman tapi mesra, ledek Jody. Luna berdecak sebal. Ia ingin protes, tapi suara Lisa menahannya. Jadi benar, kau sudah punya pacar? Tanya ibunya memastikan. Tidak kok bu, hanya berteman saja. Suaminya anak ini hanya mengada-ngada, jawab Luna sambil memberikan tatapan tajam pada Jody. Tidak masalah kalau memang kalian benar-benar pacaran, tapi untuk serius, lebih baik kalian pikirkan lagi matang-matang, karena sepertinya pria itu dari keluarga kaya, berbeda dengan kita, kecuali kalau memang pria itu bersedia menerimamu apa adanya. Tapi selain itu, restu keluarganya juga diperlukan dalam hubungan kalian, kata Lisa menasehati. Iya bu, aku mengerti. Lagi pula kami benar-benar hanya berteman saja untuk saat ini, ucap Luna. Lisa pun menganggukinya. Baiklah kalau begitu, ibu hanya menasehati saja. Suasana jadi hening sejenak. Kemudian Luna pun pamit masuk ke dalam kamarnya. Jujur, ia jadi semakin penasaran dengan masa lalu Edward. Dan tadi Jody sempat bilang Tuan Abimana tidak mau berteman dengan Edward. Tapi kenapa? Sejauh ini Edward selalu bersikap baik di depan Luna. Entahlah, masa bodoh. Bukankah kami dulunya memang pernah sama-sama punya masa lalu yang buruk?
Yang penting sekarang kan kami sudah mau berubah. Seperti apa dia di masa lalu itu tidak penting bagiku. Yang penting sekarang dia adalah pria yang baik yang selalu ada saat aku butuhkan, ucap Luna pada dirinya sendiri. Saat mengucapkan itu, wajahnya tampak berbinar sambil membayangkan sosok Edward. Tanpa sadar, mulai tumbuh rasa cinta di dalam hatinya. Sayang, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Ana saat dirinya dan suaminya sudah pulang ke apartemen mereka. Tentu saja sayang, jawab Jody sambil memeluk sang istri dari belakang. Kau mau tanya apa? Hmm, tentang pria yang mengantar Luna tadi. Tadi sebelum kita pulang, Bibi Lisa sempat minta tolong padaku untuk bertanya padamu soal pria itu. Bibi Lisa melihat sepertinya kau mengenal pria itu dengan baik. Bukan apa-apa, Bibi Lisa tidak ingin Luna salah memilih pasangan aja. Jelas Ana. Bukankah Luna bilang mereka hanya berteman? Berteman dengan siapa saja tidak masalah kan? Iya sayang, Luna memang bilang mereka berteman, tapi kalau dipikir-pikir, mana ada seorang bos yang mengantarkan office girl pulang ke rumahnya? Itu sih lebih dari sekedar teman, ucap Ana sambil berbalik menghadap suaminya. Karena postur tubuh Jody yang sangat tinggi, jadinya Ana sampai harus mendongak ketika melihat wajahnya. Biarkan aja, kalaupun mereka sampai jadian selagi pria itu baik kepada sepupumu, aku rasa tidak ada masalah. Jawab Jody dengan cuek, tapi kalau pria itu ternyata tidak serius dengan Luna dan malah meninggalkannya begitu saja bagaimana? Kan kasihan sepupuku. Bibi Lisa khawatirnya begitu, apalagi pria itu kan orang kaya. Tanya Ana sambil mengerucutkan bibirnya. Jangan bicara seperti itu. Jody meletakkan telunjuknya di bibir Ana. Ucapan terkadang bisa jadi doa. Sebaiknya kita doakan yang terbaik untuk mereka ya, ucap Jody. Maaf, aku bukan bermaksud mendoakan yang jelek untuk sepupuku. Aku dan Bibi Lisa hanya mengkhawatirkannya. Ana jadi merasa bersalah. Tentu saja dia tidak berniat hal itu terjadi. Ia hanya khawatir kalau Luna yang sekarang sudah berubah menjadi pribadi yang baik malah kecewa nantinya kalau salah memilih pasangan. Setiap orang punya masa lalu, yang penting sekarang jika dia mau berubah dan tulus mencintai sepupumu, aku rasa tidak ada masalah. Bukankah Luna juga dulunya pernah berbuat jahat padamu, tapi sekarang dia juga sudah berubah. Jadi biarkan aja hubungan mereka mengalir apa adanya. Kalau ada apa-apa, baru kita turun tangan membantu menyelesaikannya, kata Jody memberikan pengertian kepada Ana. Jody sengaja tak menjelaskan secara detail bagaimana masa lalu Edward, karena menurut Jody, tak semua orang bisa dengan mudah mentolerir kesalahan seseorang di masa lalu. Daripada nantinya malah jadi batu pemisah antara hubungan Luna dan Edward, lebih baik Jody memilih untuk diam dan tidak menceritakan apa-apa tentang pria yang kini lumpuh itu. Kau sepertinya menyembunyikan sesuatu tentangnya, tuduh Ana dengan mata memicing. Bukannya merasa terintimidasi, Jody melihat Ana tampak lucu dan menggemaskan dengan raut wajah seperti itu. Ia pun mengeratkan pelukannya di pinggang Ana. Menyembunyikan apa sayang? Semua dari diriku sudah pernah kau lihat bukan? Tanya Jody. Tangannya bergerak menarik resleting belakang jas istrinya. Ih, maksudku pacar misterius Luna, bukan dirimu, protes Ana. Oh, kirain. Saut Jody dengan cuek. Dress Ana sudah mulai ditarik hingga mengekspos bahu putihnya. Sayang, kita masih membahas Luna, tegur Ana. Aku malas membahasnya, kita bahas tentang kita aja, jawab Jody sambil menahan tawanya. Dia membenamkan wajahnya di celah leher Ana dan menghirup aroma parfum istrinya. Ana mendesah pelan, inilah sulitnya mengajak suaminya bicara serius, padahal kan dia mau membahas soal Edward. Kenapa malah berakhir seperti ini? Belum puas mengumpat suaminya dalam hati, tubuhnya sudah terasa melayang di udara. Jody menggendongnya dan membaringkannya di atas tempat tidur. Senyum jahil di wajah sang suami membuat Ana memutar malas bola matanya. Selalu saja mengambil kesempatan dalam kesempitan, omel Ana. Terbiasa berangkat kerja setiap pagi membuat Luna selalu bangun lebih awal setiap harinya.
Meski hari ini adalah hari Minggu, ia tetap bangun awal. Ia berniat untuk membantu ibunya. Biasanya ibunya akan bangun setiap jam 5 pagi untuk membuat pesanan roti untuk pelanggannya. Cuaca di luar hari ini cukup dingin. Awan mendung mulai menyelimuti kota itu. Enaknya sih masih bergelung di bawah selimut, namun Luna tetap bangun dan mandi. Lalu ke dapur untuk membantu sang ibu. Sudah bangun? Tanya Lisa saat melihat anak gadis satu-satunya masuk ke dalam dapur. Mumpung libur, sebaiknya kau istirahat aja lagi, ucap Lisa. Tidak ah, aku nanti jadi males, jawab Luna. Aku kan mau bantuin ibu. Luna mulai membantu ibunya memasukkan roti yang sudah dipanggang ke dalam plastik satu persatu. Pesanan hari ini tidak terlalu banyak, ibu tidak repot kok, ucap Lisa. Semua roti sudah selesai dipanggang. Sekarang tinggal memasukkannya ke dalam plastik, lalu menempelkan stiker roti berdasarkan namanya. Kau mau sarapan? Ada lebih cinnamon roll sengaja tuh ibu buat untukmu. Mendengar kata cinnamon roll, Luna mendadak teringat akan Edward. Lebihnya ada banyak nggak, Bu? Tanya Luna. Lisa tersenyum mendengar pertanyaan itu. Sepertinya ia tahu apa maksud pertanyaan anak gadisnya itu. Kenapa? Memangnya kau sangat lapar? Makan 2 potong aja cukup untukmu bukan? Goda Lisa. Oh, hanya sisa 2 potong. Gumam Luna. Boleh bu, aku mau, jawab Luna. Lisa pun tertawa kecil. Ada lebihnya banyak. Cukuplah kalau kau mau membaginya dengan teman spesialmu itu. Blush. Wajah Luna langsung memerah. Ia tidak menyangka ibunya akan berpikiran sampai ke sana. Ah, kenapa juga dia jadi tersipu saat ibunya menyinggung soal Edward. Padahal kan ia bisa bersikap biasa saja. Teman spesial siapa? Aku ingin memakannya sendiri, kata Luna berkilah. Yakin? Ya udah kalau begitu, lebihnya ibu jual aja, ucap Lisa. Ih, ibu, jangan dijual, buat dimakan aja ya, cegah Luna. Lebihnya lumayan banyak, kita tidak akan habis memakannya sendiri, jawab Lisa. Habis, pasti habis. Sudah, jangan dijual ya bu, larang Luna. Tengah berdebat dengan ibunya soal roti, handphone yang ada di saku celananya bergetar. Orang yang sedang menjadi bahan perdebatan ternyata menelponnya. Sudah, angkat aja panggilannya, tidak perlu malu, ibu mau cuci mangkok bekas adonan roti dulu, ucap Lisa lalu pergi menuju wastafel untuk mencuci mangkuk. Ia sengaja membiarkan Luna sendiri agar bisa leluasa mengobrol dengan Edward. Meski agak malu-malu, tapi Luna tetap mengangkat panggilan itu. Halo, ada yang bisa saya bantu tuan? Sapa Luna dengan nada formal. Setelah itu, dia cekikikan sendiri sambil menutup mulutnya. Lisa melirik kelakuan anak gadisnya sekilas lalu ia geleng-geleng kepala. Halo, office girl khusus ruangan CEO. Jawab Edward membalas sapa Luna dengan formal juga. Apakah hari ini kau sedang sibuk? Sepertinya CEO-mu ini butuh bantuanmu sekarang, tanya Edward. Oh, maaf tuan, hari ini di kalender saya tanggal merah, jadi saya tidak bisa membantu tuan hari ini. Jawab Luna sambil menahan tawanya. Oh, begitu. Kalau aku berikan bonus 2 kali gaji, apa kau masih akan menolaknya? Tawar Edward. 3 kali gaji, baru saya mau. Jawab Luna dengan tawanya yang hampir pecah. Wah, wah, wah. Ternyata kau office girl paling mahal yang aku kenal. Baiklah, aku akan memberikanmu 10 kali gaji. Tapi syaratnya kau harus mau bekerja denganku selama 24 jam penuh. Bagaimana? Mau? Penawaran Edward kali ini membuat Luna mencibirkan bibirnya. Tidak ah, masa aku harus bekerja selama itu? Belum bekerja sebulan, bisa-bisa sudah pingsan duluan, tolak Luna sambil tergelak. Edward pun tertawa mendengarnya. Ngomong-ngomong, ada apa menelponku pagi-pagi begini? Tanya Luna kemudian. Edward terdiam sejenak, kemudian dengan serius dia menjawab. Aku merindukanmu. Jantung Luna rasanya bertalu-talu begitu cepat. Apa Edward sedang bergurau atau serius? Yang jelas ucapannya barusan berhasil membuat hati gadis itu berdenyut hebat. Aku sedang membantu ibuku menyiapkan roti. Aku telepon lagi nanti ya. Jujur, Luna mendadak grogi saat ini. Ia sulit melanjutkan obrolan mereka lagi.
Ibunya pun masih berada di dapur juga. Ia tidak ingin ibunya mendengar lebih jauh lagi. Tunggu, jangan dimatikan dulu. Tadi kau bilang sedang menyiapkan roti bukan? Apa ibumu membuat cinnamon roll juga? Kalau iya, aku mau sarapan itu pagi ini. Edward mulai mencari alasan agar bisa bertemu dengan Luna. Ada sih, tapi ya udah, kalau begitu aku siap-siap ke sana sekarang, potong Edward. Jangan, cegah Luna. Kenapa? Atau kau yang mau ke sini, ke rumahku? Tawar Edward. Kalau iya, Edward tentu akan lebih senang lagi. Bukan begitu, tapi Luna bingung harus beralasan apa lagi. Ia masih merasa sungkan kalau pria itu bertamu ke rumahnya sepagi ini. Ya udah, aku akan ke sana dan jangan mencegahku lagi. Tunggu aku ya, bye. Edward langsung mematikan panggilannya secara sepihak. Luna pun menghela nafas pelan. Ia tidak ada alasan untuk mencegah pria itu datang ke rumahnya. Sementara Edward sendiri langsung bersemangat untuk segera bersiap-siap pergi ke rumah Luna. Ia yang masih berada di atas tempat tidur segera bangun dan berpindah duduk di atas kursi rodanya. Akhirnya ada alasan juga untuk bertemu dengan Luna. Serunya dengan wajah berseri-seri. Ia menggerakkan kursi rodanya untuk menuju ke kamar mandi. Biasanya, ia akan dibantu oleh salah seorang pekerja rumahnya di sana. Tapi karena terlalu terburu-buru, ia berusaha untuk melakukannya sendiri. Ia mulai membuka baju piyama miliknya. Tahapan ini masih mudah untuk ia lakukan sendiri. Namun saat ingin melepas celananya, ia mengalami sedikit kesusahan. Kakinya masih belum bisa bergerak, ia terpaksa membungkuk untuk melepas celananya dari kakinya. Kenapa susah sekali sih? Keluh Edward. Ia berusaha untuk lebih menunduk lagi, lalu menarik celananya yang sudah melorot ke bawah. Karena terlalu memaksakan diri, Edward malah tersungkur dan kepalanya terbentur ke lantai kamar mandi. Kepala Edward pun mendadak pusing seketika. Sudah hampir 30 menit berlalu. Yang ditunggu oleh Luna tak kunjung datang juga. Ia ingin menghubungi Edward tapi menanyakan sudah sampai di mana, tapi dia cukup gengsi melakukan itu. Dia tidak mau terlalu kelihatan kalau memang sedang menunggu kedatangan Edward. Beberapa menit kemudian handphone Luna bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Perasaan Luna mulai tidak enak. Ia menerka-nerka, apa mungkin ini nomor telepon yang akan mengabarkan tentang Edward atau mungkin orang lain. Karena penasaran, ia pun menjawabnya. Halo, sapa Luna. Halo Nona Luna, ini Paman Lukas. Benar dugaan Luna, ini pasti ada hubungannya dengan Edward. Luna mengintip dari balik jendela depan rumahnya. Tidak ada mobil yang datang ke sana. Iya Paman, ada apa? Tanya Luna penasaran. Saya mau menyampaikan pesan dari Tuan Edward kalau beliau tidak jadi datang bertemu dengan Nona pagi ini. Tuan Edward juga meminta maaf karena sudah membuat Nona menunggu. Jawab Paman Lukas yang membuat hati Luna mencelos. Ia tampak kecewa bukan hanya karena Edward tak datang, tapi juga karena Edward tidak mengabarinya secara langsung. Tapi kenapa dia tidak jadi datang, Paman? Boleh aku tahu apa penyebabnya? Tanya Luna. Edward tidak biasa bersikap seperti ini. Paman Lukas tampak berpikir sejenak. Tadi Edward memintanya agar tidak menceritakan apa-apa tentang kejadian tadi pagi yang dialaminya. Namun Paman Lukas merasa Luna perlu tahu tentang ini agar gadis itu tidak salah paham dan semakin kecewa. Saya harap Nona bisa menjaga rahasia ini. Sebenarnya Tuan Edward melarang saya untuk menceritakannya. Jadi tadi pagi Tuan Edward jatuh dari kamar mandi. Kepalanya terbentur lantai dan dia pingsan saat itu. Untungnya kejadian itu cepat diketahui oleh pelayan yang mau membersihkan kamarnya. Sekarang Tuan Edward sedang beristirahat di kamarnya setelah tadi diperiksa oleh dokter. Jelas Paman Lukas panjang lebar. Luna tentu saja terkejut mendengar berita itu. Ia ingin menemui Edward saat itu juga. Paman, apa aku boleh meminta alamat Edward? Aku mau menemuinya, pinta Luna. Tapi Tuan sedang tidak mau diganggu saat ini, Nona. Tolak Paman Lukas. Maaf, sebaiknya Nona menjenguknya lain kali aja kalau kondisi Tuan Edward sudah enakan. Bukannya Paman Lukas tidak ingin memberikan alamat Edward kepada Luna, tapi suasana hati Edward sedang tidak bagus.
setelah kejadian di kamar mandi tadi. Ia tidak mau nantinya Luna malah diusir setelah jauh-jauh datang ke sana. Luna tidak bisa mendesak Paman Lukas untuk memberitahu di mana alamat Edward. Ia pun mengerti posisi Paman Lukas, tapi Luna tentu tidak kehilangan akal. Ia tahu siapa yang harus ia hubungi. Setelah menutup panggilan dari Paman Lukas, Luna langsung menelpon Anna. Dia meminta sepupunya untuk bertanya kepada Jody di mana alamat rumah Edward. Luna sangat yakin suami Anna itu pasti tahu alamatnya, dan sepertinya nasib baik sedang berpihak kepada Luna. Dengan mudah dia mendapatkan alamat Edward dari suami sepupunya. Setelah mengantongi di mana tempat tinggal Edward, Luna pun segera bersiap dan pergi menjenguk pria lumpuh yang selalu mengganggu perhatiannya itu. Karena di luar sudah mulai gerimis, Luna berangkat dengan menggunakan taksi. Akan lebih mudah juga baginya untuk mencari di mana letak tempat tinggal Edward. Sesampainya di alamat yang diberikan oleh Anna tadi, Luna langsung takjub melihat rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi menjulang. Dia benar-benar kaya, gumam Luna dalam hati. Luna pun meminta izin pada security yang berjaga di depan rumah Edward untuk masuk ke dalam. Namun security itu tak membiarkannya masuk begitu saja. Pria berbadan besar itu tampak menelpon seseorang di dalam rumah untuk meminta konfirmasi terlebih dahulu. Tak lama barulah Luna diizinkan masuk ke dalam. Silakan masuk Nona, nanti di dalam akan ada yang mengarahkan Nona. Baik Pak, terima kasih, ucap Luna lalu masuk ke dalam dengan sangat tak sabar. Ia sudah risau ingin segera bertemu dengan Edward. Begitu masuk ke dalam, Paman Lukas langsung menyambutnya. Orang tua itu mengarahkan Luna untuk menemui Edward di dalam kamarnya. Ini kamar Tuan Edward. Saya harap Nona bicara seperlunya saja karena kondisi Tuan Edward kurang baik saat ini. Kalau butuh apa-apa, saya ada di depan pintu ini, ucap Paman Lukas. Diberi pesan seperti itu membuat Luna sedikit deg-degan. Ia mengangguk lalu kemudian masuk ke dalam dengan perlahan. Di atas tempat tidur yang luas itu, ia bisa melihat Edward sedang duduk bersandar dengan wajah menghadap ke jendela yang terbuka. "Kenapa kau kesini?" tanya Edward seolah tidak menginginkan keberadaan Luna di sana. Langkah Luna terhenti sejenak. Suasana di ruangan itu mendadak dingin mencekam. Edward bahkan tak menoleh padanya saat sedang bertanya. Kenapa tiba-tiba Edward bersikap seperti ini? Bersambung.